Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanggapan keras Bahar Smith terhadap pernyataan Suswono, seorang calon wakil gubernur DKI Jakarta, yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Bahar Smith mengecam pernyataan Suswono dan menantang beberapa tokoh Islam ternama untuk mengambil tindakan nyata demi menjaga kehormatan Nabi Muhammad. Dalam video ini, kita akan menelusuri latar belakang, isi pernyataan Suswono, reaksi Bahar Smith, serta mengulas apakah tantangan ini akan direspons oleh para tokoh yang kerap disebut sebagai pembela Islam. Mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang pernyataan ini. Suswono, yang saat ini maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta, sempat menyebutkan perumpamaan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pengangguran. Bagi banyak umat Islam, terutama yang menghormati Nabi sebagai sosok teladan mulia, pernyataan seperti ini dianggap sangat sensitif, bahkan berpotensi menyinggung. Bahar Smith dan sejumlah ulama lain melihat ini sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan. Nabi Muhammad bukanlah sosok pengangguran. Bahkan, sejak kecil, Nabi sudah menunjukkan sikap rajin dan bertanggung jawab. Saat masih belia, Nabi menggembala kambing milik warga Makkah dan membantu keluarga dengan berdagang. Semua ini menunjukkan bahwa sosok Nabi Muhammad adalah seorang pekerja keras dan pribadi yang penuh tanggung jawab. Bahar Smith menanggapi pernyataan Suswono dengan penuh emosi, menyatakan bahwa pernyataan seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Bagi Bahar, siapapun yang melecehkan atau menghina Nabi Muhammad akan ia lawan, terlepas dari apakah orang tersebut adalah kawan atau lawan, muslim maupun non-muslim. Bahar menggarisbawahi bahwa keimanan seseorang harus tercermin dalam sikap membela kehormatan Nabi. Bahar mengajak semua umat untuk menyadari betapa besarnya kedudukan Nabi dalam agama Islam. Menurutnya, Islam mengajarkan agar umat menjaga akhlak, terutama terhadap sosok yang dihormati, seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi, dalam menghadapi pernyataan kontroversial seperti ini, Bahar merasa perlu berbicara dan mengambil sikap tegas. Menariknya, Bahar tidak hanya fokus pada kritik, tetapi juga memberikan apresiasi kepada Suswono karena Suswono telah membuat permintaan maaf atas pernyataannya. Bahar mengatakan bahwa dalam video yang ia lihat, Suswono mengungkapkan penyesalan atas kata-kata yang dianggapnya keliru. Suswono juga menyampaikan istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan terbuka menerima kritik dari para ulama dan habaib. Bahar menghargai itikat baik ini, dan berharap permintaan maaf tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua orang untuk lebih mendalami ajaran Islam, terutama dalam hal mengenal kehidupan dan akhlak Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa basa-basi, saya, Bahar bin Ali bin Smith, dengan ini menyatakan bahwasanya saya mengecam keras pernyataan Suswono, yang merupakan salah satu daripada Cawagup DKI Jakarta, yang dimana Suswono telah mentamsilkan dan mentaswirkan, dia telah mengumpamakan dan menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai pengangguran. Ini adalah istihza, ini adalah penghinaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya tidak peduli dan saya tidak ada urusan dengan pencalonan gubernur DKI Jakarta. 3 calon ini saya nggak peduli. Saya tidak peduli partai-partai pendukungnya, siapapun mereka, 3 orang ini saya tidak peduli, dan wakilnya saya tidak peduli. Tetapi yang kepedulian saya di sini adalah masalah Suswono yang telah menghina Nabi besar Muhammad SAW, sekalipun dia dari partai Islam. Karena tidak ada tawar-menawar bagi saya. Siapapun yang menghina Nabi Muhammad, mau dia dari musuh, atau dari kawan, dari teman, atau dari lawan, dari muslim, atau dari non-muslim, dari siapapun yang menghina Nabi Muhammad akan saya lawan. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan, saya mengecam keras pernyataan tersebut. Tetapi, di lain sisi, saya telah melihat video pernyataan permintaan maaf daripada Suswono. Saya juga mengapresiasi permintaan maaf tersebut. Kemudian dia telah beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan dia telah menerima kritikan-kritikan dan saran dari para ulama dan para habaib. Maka dari saya, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih mempelajari sirah nabawiyah, lebih mempelajari tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad seorang pengangguran? Sebelum Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, apakah kita tahu mahar pernikahan Nabi Muhammad? Dalam sirah Al-Imam Ibn Hisham dikatakan, asdaqaha Rasulullah SAW ishrina bakratan. Nabi Muhammad SAW itu memberikan mahar kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, mahar pernikahan 20 unta bakrah. Unta bakrah itu adalah unta betina yang masih muda. Itu unta yang paling berkualitas di zamannya. Kalau kita mau rupiahkan sekarang, 1 ekor unta sekitar 40 atau 50 juta. Maka berarti kalau kali 20 sekitar 1 miliar. Itu mahar pernikahan Rasulullah SAW. Dan ingat,
Rasulullah SAW, beliau mulai dari masih bayi, itu membawa berkah bagi orang-orang yang memelihara beliau. Bagaimana Halimatus Sa'diyah ketika menyusui Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah air susunya Allah lebihkan, air susunya berlebih. Yang tadinya kering, air susunya Allah lebihkan sehingga bisa memberikan kepada anak-anaknya yang lain air susu tersebut. Untanya Halimatus Sa'diyah yang tidak ada susunya, ketika Halimatus Sa'diyah memelihara Rasulullah, untanya mengalirkan air susu yang tidak ada henti-hentinya. Keledainya yang sudah tidak memiliki tenaga, keledainya seketika itu juga memiliki tenaga. Dari Halimatus Sa'diyah, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Abu Talib, paman Nabi Muhammad. Sebelum beliau makan bersama anak-anaknya, pasti beliau meminta Nabi Muhammad makan lebih dulu. Agar apa? Agar cukup makanan tersebut. Karena setiap Nabi Muhammad makan lebih dulu, pasti di situ semuanya merasa kecukupan. Allah berikan kecukupan, Allah berikan keberkahan. Itu Nabi Muhammad masih bayi, tetapi sudah dipelihara oleh Allah. Dari mana pengangguran? Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya, beliau mengembala kambing milik orang-orang Mekah dengan ujroh, dengan bayaran. Dari kecil Nabi Muhammad adalah seorang yang dimana dari kecil beliau telah mengajarkan kepada kita untuk sebagai pekerja keras. Dari mana penganggurannya? Oleh karenanya Suswono belajar lagi tentang ajaran Islam, belajar lagi tentang sirah nabawiyah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan proses hukum akan terus kami kawal. Siapapun yang menghina Nabi Muhammad, dulu ada Ahok menghina Nabi Muhammad SAW, menista Islam. Sekarang Suswono akan kami kawal sampai kapanpun. Nah, ya, karena saya orangnya, Bahar bin Smith, saya tidak peduli mau kawan, mau lawan, mau teman, mau musuh. Kalau dia melakukan kezaliman, dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan kemungkaran, maka akan saya lawan sampai titik darah penghabisan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, terkadang perkataan seseorang bisa disalahartikan atau keluar tanpa dipikirkan, sehingga penting bagi semua pihak untuk lebih hati-hati dan mempelajari sirah nabawiyah. Gamyang perlu dipahami bahwa sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad adalah sosok yang bekerja keras dan menunjukkan akhlak yang mulia. Bahar berharap peristiwa ini menjadi pengingat agar kita lebih menghargai dan meneladani perjuangan dan akhlak Nabi. Dalam kasus ini, kita ingin mengerahkan perhatian pada beberapa tokoh Islam yang dikenal publik sebagai pembela agama, Bahar Smith dan Rizik Syihab. Apakah mereka akan menunjukkan konsistensi dalam pembelaan terhadap agama? Kita ingin menguji apakah mereka benar-benar membela kehormatan Nabi atau sekadar bergerak berdasarkan kepentingan politik. Dulu ketika Ahok membuat pernyataan yang dianggap menyinggung umat Islam, ada gerakan besar yang mengadakan demonstrasi hingga berujung pada proses hukum. Kini, kita ingin melihat apakah para tokoh Islam akan bersikap serupa terhadap Suswono. Jika kelompok-kelompok ini benar-benar murni membela Nabi, maka mereka seharusnya berani melakukan aksi nyata tanpa melihat latar belakang politik. Partai-partai ini seharusnya tidak hanya berfokus pada kepentingan tertentu, tetapi juga benar-benar menunjukkan pembelaan yang tulus terhadap ajaran Islam dan kehormatan Nabi. Tanggung jawab menjaga kehormatan Islam tidak dapat dipisahkan dari politik. Oleh karena itu, para tokoh politik yang mengaku membela agama harus membuktikan komitmen mereka melalui tindakan nyata. Penting untuk mengingatkan kepada para pengurus partai agar menertibkan kader-kader yang menggunakan nama agama tanpa memahami nilai-nilai akhlak Islam yang sebenarnya. Islam adalah agama yang damai, yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan, terutama terkait figur Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dalam menjaga kehormatan agama, kita harus memastikan bahwa nilai-nilai yang dibawa mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Penting bagi kita untuk menjaga sikap dan ketenangan, sambil tetap berani bersikap tegas ketika ada pihak yang mencoba merendahkan kehormatan Nabi Muhammad. Saya berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran dan motivasi bagi semua orang untuk lebih mencintai Nabi dan mendalami ajaran-ajaran beliau. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam menyikapi persoalan yang cukup sensitif ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung Abah Channel agar terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.